Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, dalam keadaan bahagia. Ya, senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa kita akan belajar ya mengenai masalah kesehatan yang dialami oleh para narasumber. Yang bagusnya mari kita ambil, yang tidak bagusnya ya jangan diikuti. Jadi jika Anda ingin langsung berbagi kepada kami di sini, bertemu dengan para praktisi, boleh. Silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email di bawah ini. Nanti kami atur waktunya, kami undang Anda ke studio kami. Oke, pemirsa, bersama saya hari ini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boy Abidin. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Ronald. Sehat juga ya, pemirsa. Anda juga harus selalu sehat ya. Oke, dan juga ada Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Kabar baik, Kang Ronald, dan pemirsa di rumah juga tetap saya akan doakan tetap sehat. Oke, dan juga ada narasumber yang sebetulnya narasumbernya tidak bersama kami di sini. Ya. Ada pasangan suami istri, tinggalnya di Medan. Ya, tapi di studio ada putrinya. Hai Jessica, apa kabar? Halo. Baik ya? Iya, baik. Kamu sehat? Sehat. Oke, nah kita akan sapa yang sudah terhubung secara online ada Pak Joni dan juga Ibu Rika. Pak Joni, Ibu Rika, apa kabar Medan? Kabar baik, sehat. Nah, sebelum kita mulai pemirsa, benar atau salah? Yang pertama, sering kebas, kram, atau kaku, pertanda kolesterol dan hipertensi. Saya mau ngecek dulu ke Jessica, kira-kira bener nggak nih? Kalau kita kebas, kram, kaku, pertanda kolesterol sama hipertensi lagi tinggi. Iya, benar. Coba kita tanya ke Pak Joni sama Bu Rika. Pak Joni, Bu Rika, benar atau salah? Kalau hipertensinya lagi kuat atau tekanan darah saya tinggi, maka yang terasa bagi saya adalah pening, pusing, terutama pada saat bangun tidur, dan kaki sering kebas atau kram. Ya. Mas Boy, Ya, benar betul, atau salah? betul sekali ya. Jadi kalau Oke. pemirsa merasa ada rasanya nih kebas ya, kebas itu kayak mati rasa ya. Jadi kita kok ini perasaan ini udah berbeda gitu ya. Kebas itu kalau kayak kita- baal gitu ya? Ya, baal kalau kata Baal. istilah Sundanya gitu. Nah, kemudian kram, kemudian kaku. Ya ini sebenarnya terjadi oleh karena tadi kolesterol yang tinggi ya menyebabkan aliran darah kita menjadi lebih lambat ya, menjadi lebih kental darahnya. Dan ini akan menyebabkan peradangan di daerah sekitar persarafan itu sehingga akan terasa kebas, kram dan kaku. Oke, jadi sering kebas, kram, dan kaku pertanda kolesterol dan hipertensi adalah benar. Yang kedua, hipertensi bisa mengakibatkan kepikunan. Benar atau salah Jessica? Benar. Coba kita tanya ke Pak Joni dan Bu Rika. Hipertensi bisa mengakibatkan kepikunan. Benar atau salah Pak, Bu? Betul, benar. Benar. Kenapa? Kenapa? Coba. Karena tekanan darah yang terlalu tinggi, jadi menyebabkan kita bisa pikun. Bener banget ya. Benar. Jadi saya setuju sama jawaban dari Mbak Jessica, sama Bapak sama Ibu juga. Nah, hipertensi ini kenapa bisa memicu yang namanya kepikunan? Karena ketika hipertensi atau tensi kita tinggi, maka ujung-ujung dari pembuluh darah yang terdapat di otak kita itu akan terjadi kerusakan. Sehingga aliran darah di area otak tersebut itu tidak akan teralirkan dengan baik sehingga menyebabkan kematian jaringan yang ujung-ujungnya volume otak kita sendiri akan mengecil. Yang namanya mengecil Kang Ronald, otomatis fungsinya juga ikut menurun. Oke, jadi jawaban dari hipertensi bisa mengakibatkan kepikunan adalah benar. Ya, hati-hati dengan hipertensi. Baik, pemirsa, hari ini kita akan belajar dari riwayat kesehatannya Pak Joni dan juga Ibu Rika. Yang baiknya kita ambil, yang nggak baiknya ya jangan diikuti. Kita belajar sama-sama. Tapi sebelum kita simak dulu tayangan yang satu ini. Rika. Setelah sekian tahun dirinya dan suami menderita akibat kolesterol tinggi, kini mereka sudah jauh lebih sehat. Rika mengaku dulu kondisinya sangatlah memprihatinkan. Ia sampai kesulitan beraktivitas karena berbagai anggota tubuhnya terasa sangat sakit. Tak main-main. Kadar kolesterolnya pun mencapai angka 326. Hal serupa pun dirasakan oleh suami Rika, yaitu Joni. Dikatakan kolesterol Joni mencapai 320. Rika menduga hal ini bisa terjadi kepada dirinya dan suami karena pola makan mereka yang buruk. Sehari-hari, Rika sangat gemar mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Namun, kini mereka sudah belajar dari kesalahan. Rika tak mau kembali merasakan penderitaan itu.
dan berjanji untuk hidup lebih sehat. Kini selain memperbaiki pola makan, Rita dan Joni juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kadar kolesterol mereka yang dulu sangatlah tinggi, kini sudah kembali normal. Pak Joni, Bu Rika, ini masalahnya sama. Oh, suami istri seia sekata. Masalahnya kolesterol yang tinggi, gitu ya. Bu Rika, kolesterolnya tinggi banget kayaknya nih sama Bapak ya, betul ya? Betul, 326. Wow. Waduh. Saya 320. Tipis-tipis. Ya. Kalau lagi kambuh yang terasa apa di badan tuh? Yang terasa tuh badan semua sakit, nggak bisa tidur, Aduh. kepala pusing. Ya, kalau Bapak apa, Pak? Ya sama. Terus itu kaki kram itu. Kalau malam biasanya waktu mau tidur atau sedang tidur, kaki kram dan sakit sekali. Saya mau nanya sama Pak Joni sama Bu Rika, kalau misalnya kolesterol tinggi, hipertensi tinggi gitu angkanya ya, komplikasinya apa? Tahu nggak kira-kira apa? Tahu, jantung, stroke itu efeknya. Bisa ke gagal ginjal, betul kan? Ya, Bisa betul. ke mana-mana itu sebetulnya, kok apa menakutkan sekali ya. Tapi pemirsa, Bu Rika dan Pak Joni ini tidak tinggal diam. Mereka tahu resiko yang akan dihadapi kalau misalnya dibiarkan itu tidak terkendali kolesterol sama hipertensi. Makanya mereka sudah menggunakan teknologi laser sekarang. Betul ya Pak Joni, Bu Rika, betul? Betul. Yeah. Mempergunakan teknologi. Saya mempergunakan teknologi laser sehingga saya bisa nyenyak tidur, enak tidur, badan saya udah nggak sakit lagi. Saya lebih fresh, lebih segar, badannya lebih ringan, Iya. lebih sehat. Dok, Kalau saya hipertensi saya udah kembali normal, yaitu sekitar 120 atau 130. Dan saya tidak makan obat lagi. Oh gitu, tapi itu sepengetahuan dokter kan? Saya pengetahuan Dokter sudah menganjurkan tidak usah makan obat lagi katanya. Oke. Karena hati-hati pemirsa, jangan sampai kita memberhentikan obat atau bahkan menambah dosis obat tanpa sepengetahuan dokter. Hati-hati. Ya. Tapi kalau dokter sudah menganjurkan silahkan. Ya. Oke ya. Nah yang paling penting nih, tensinya sekarang sudah aman Bu Rika? Aman, saya 120/80. Keren. Kadang-kadang 130 cuma begitu aja, 130, 120 gitu. Kolesterolnya, Bu Rika berapa? Sekarang kolesterol saya paling 120. Good. Berkisar itu aja Mas, nggak Iya. pernah naik lagi, nggak pernah. Jess, gimana ngelihat Mami sama Papi sekarang udah bagus angka-angkanya tuh? Yang pasti senang banget. Karena kalau tiap dihubungin, misalnya malam teleponan, itu biasanya kayak, aduh mami sakit gitu, badannya gitu. Iya. Terus emang tiap malam sekarang dari awal pakai sampai sekarang pun saya sering nanya kalau tiap pulang dari mana-mana tuh pakai nggak gitu. Oh, dikontrol sama anak. Bagus. Pagi kadang-kadang saya tanya juga. Apa yang dilakukan nih oleh Mbak Jessica dan kemudian Bapak dan Ibu ya, Papi dan Mami. Papi dan Mami. Ini suatu hal yang kita perlu acungin jempol, perlu kita apresiasi. Ya, jadi teknologi laser nih pemirsa ya, suatu teknologi yang akan membuat kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi lebih optimal lagi. Ya, terutama tadi untuk kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu akan menyebabkan darah menjadi kental. Nah, darah kental itulah yang akan menyebabkan masalah pada kesehatan kita. Nah, teknologi laser akan menguraikan atau membuat darah yang kental tadi menjadi tidak kental. Ya, dia akan menguraikan darah yang kental ini diuraikan menjadi lebih encer, kemudian dicegah supaya tidak mengental kembali. Ya, dengan darahnya kualitas darahnya baik dengan bantuan teknologi laser tadi, maka harapannya sirkulasi darah ke seluruh organ-organ tubuh kita akan menjadi lebih optimal. Ya, dengan darah yang baik tadi juga akan mengoptimalkan metabolisme sel di tubuh kita. Teknologi laser ini juga akan mengoptimalkan metabolisme sel di tubuh kita, ya, terutama kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, ini akan diubah di metabolisme menjadi energi.
Dan ini menyebabkan orang yang menggunakan teknologi laser ini energinya menjadi meningkat, bertambah. Mami dan Papi masih suka ya jalan-jalan pergi-pergi ya kelihatannya ya? Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Syaratnya cuma satu, sehat dulu. Betul. Kalau udah sehat mau jalan kemana juga nggak masalah. Betul, Kang Ronald ya. Terlebih di sini saya lihat catatan kesehatan dari Ibu Rika dan Pak Joni sendiri ya. Nih ya, kalau dari riwayat kesehatan keluarga, satu keluarga ya, almarhum ibu dari Ibu Rika sendiri ini ada hipertensi. Kakeknya ada hipertensi. Mertua berarti ayahnya dari Pak Joni itu ada hipertensi juga dan kemudian sudah ada komplikasi ke stroke ya. Kemudian ayahnya masih ada saat ini sudah ada hipertensi juga. Bahkan saudara-saudaranya yang 4 orang itu ada hipertensi juga. Garis keturunan Betul, garis keturunan hipertensi. Jessica hati-hati loh. Iya. Kamu punya kiri kanan loh, hipertensi dari mami dan dari papi tuh. Iya. Ya? Betul ya. Jadi artinya gini, untuk Jessica sendiri atau mungkin pemirsa di rumah yang sudah ada garis keturunan hipertensi, harus dari sekarang kita mulai jaga tensi kita. Jangan sampai tensi kita tidak terkendali. Salah satunya adalah dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jangan sampai tensi kita sudah nggak ada rasa, tiba-tiba langsung 160, 180. Tiba-tiba komplikasi. Tiba-tiba Wah, lebih ngeri komplikasi, lagi. lebih ngeri lagi. Nah, kita harus jaga tensi ini dalam batas normal, yaitu di angka 120/80. Nah, betul sekali kata Mas Boy tadi, bahwa kalau kita mau menjaga tensi kita, pola makan kita diperbaiki, tidur, jangan stres, Mbak Jess. Pemirsa di rumah juga ya stresnya dikurangin. Diatur. Betul, 4 pilar pola hidup sehat harus tetap kita jalankan. Obat-obatan, makan, stres, dan juga istirahat ini harus kita jaga dengan baik. Dan kita harus tambahkan teknologi laser. Untuk apa? Untuk menjaga agar elastisitas dari pembuluh darah kita tetap baik. Karena gini, kualitas darah itu akan menentukan kualitas hidup kita. Jika ada masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atasi sekarang juga. Jangan sampai ini sudah ada komplikasinya, kita baru mau berpikir apa yang harus kita kerjakan. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Yang dipakai itu adalah dokter laser dari Gogomol, pemirsa. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini disarankan nih buat Anda yang punya masalah sama seperti Pak Joni dan Bu Rika. Punya kolesterol tinggi, punya hipertensi, punya diabetes atau gula darah. Harapannya apa? Kalau teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Makanya pemirsa, ya gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana sekali. Ya, hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya Anda nanti sudah punya dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Ya, ini penting untuk Anda ketahui pemirsa kalau dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan sudah terdaftar di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Oke, pemirsa, berarti belum selesai. Kita masih akan belajar dari kisahnya Pak Joni dan Bu Rika. Yang baik kita ambil, yang jelek jangan kita ikuti. Tentunya selain satu ini, jadi tetaplah bersama kami di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Menjaga kesehatan organ dalam Anda mencerminkan kondisi tubuh Anda saat itu. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan organ dalam Anda. Anda dapat melakukan olahraga secara teratur, menjaga pola makan, menghindari stres, menghindari alkohol dan rokok, dan tentunya Anda juga harus tidur yang cukup. Pastikan organ dalam Anda tetap sehat dengan melakukan tips-tips yang seperti saya sebutkan dan menggunakan teknologi laser, karena menggunakan teknologi laser dapat membantu sirkulasi darah di organ dalam Anda dan juga membantu regenerasi sel. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari riwayat kesehatannya Pak Joni dan juga Ibu Rika yang tinggal di Medan. Putrinya ada bersama kami di studio, Jessica ya. Pak Joni, Bu Rika, kira-kira apa yang membuat Bapak dan Ibu kolesterolnya tinggi, hipertensinya tinggi? Apa coba? Pola makannya seafood,
rendang, makanan yang berlemak-lemak gitu. Tapi emang enak ya Bu ya? Waktu makannya enak, tapi setelah menumpuk jadi kolesterol, jadi penyakit, baru nggak enaknya luar biasa sampai menangis, sampai putus asa segala. Ini kebiasaannya sama Jessica menurun nggak? Iya. Makan-makan enak itu ngikut juga sama? Iya sama. Sama. Karena ini kan pola hidup di keluarga, tertanam bertahun-tahun. Terus kamu sadar tapinya itu juga berbahaya? Sadar. Terus gimana? Ya mencoba menurunkan untuk makan yang Sehat. untuk makan sehat Udah mulai? udah dari tahun lalu sih. Yeay. Olahraganya ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit? Nggak cukup pasti itu. Aku tanyain deh, Pak Joni, Bu Rika, olahraga nggak? Olahraga, sekarang saya olahraga, kalau dulu enggak. Kalau sekarang udah jogging, berenang. Gitu. Keren. Jessica, pernah ada kejadian nggak yang terjadi ketika mama, papa, papi gitu lagi sakit Iya. gitu? Pernah ada cerita yang berkesan nggak sih? Pernah. Gimana? Waktu awal mami tahu sakit, sebelum saya wisuda yang Mei 2022, itu posisinya datang dipaksain datang. Padahal posisinya lagi sakit. Buat wisuda anak yang masa nggak datang, apa yang terjadi saat itu? Nggak enak sekali badannya mami tuh, kayak kaku, pusing. Udah gitu waktu itu keringat dingin juga. Tapi itu cerita dulu kan? Iya. Karena kalau misalnya kita lihat, ya, Mas Boy, Mas Bruman setuju ya? Betul. Ini Pak Joni dan Bu Rika kelihatannya segar, bugar, awet muda, cantik dan ganteng. Setuju nggak? Setuju banget. Ya. Serius loh, Pak, Bu, beneran loh ini? Tapi setelah setelah terapi dengan teknologi laser, baru seperti ini. Kalau dulu nggak begini. Kalau sekarang lebih segar, lebih fresh, badannya lebih ringan. Oke. Aktivitasnya itu lebih lebih suka gitu, udah Lebih aktif ya? Iya. aktif. Kalau sekarang aktif jalan-jalan berdua. Ya, jadi kelihatan nih ya Pak Joni dan Bu Rika ini kelihatan lebih happy, lebih bahagia setelah penggunaan teknologi laser. Jadi kalau pemirsa mau tahu nih teknologi laser ini kan tadi bisa memperbaiki kualitas darah dan udara kita. Ya, dan teknologi laser ini kalau kita lihat nih ya, kalau kita bicara darah dan udara, kita lihat di bagian kepala ya, ini adalah bagian yang paling banyak aliran darahnya. Ya, jadi di sini paling banyak darah karena memang ini merupakan sentral atau pusat dari segala aktivitas kehidupan kita. Kesehatan kita sangat tergantung dengan bagaimana sirkulasi darah yang ada di kepala kita. Karena ini merupakan sentral. Jadi kalau ada gangguan pada sirkulasi darah di sini, apakah karena darahnya kental, apakah karena pembuluh darahnya kaku, ini akan menyebabkan otak kita akan fungsinya akan menurun. Ya, jadi banyak sekali nih dampaknya kalau fungsinya menurun ya. Apalagi kalau kemudian terjadi sumbatan di sana. Ya, bisa terjadi stroke ya. Kalau sudah stroke artinya terjadi kelumpuhan. Kelumpuhannya bisa setengah badan dari atas ya, tangan dan kaki kiri ataupun kanan. Kemudian kalau kemudian terjadi pecah pembuluh darah tadi juga bahaya, bisa juga masalahnya ke jantung. Ya, kalau itu terjadi di jantung, ada sumbatan di jantung, maka akan terjadi serangan jantung dan ini mendadak. Stroke pun itu juga kejadiannya mendadak. Ya, jadi nggak ada undangannya, nggak ada nggak bilang-bilang langsung. Nah, kemudian kerusakan pada ginjal ya. Jadi teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas darah dan udara. Yang menariknya teknologi laser selain bisa digunakan untuk di pergelangan tangan, ini juga bisa dimasukkan ke area rongga hidung kita. Maka sirkulasi darah di area kepala ini akan lebih mendapatkan sinar laser lagi lebih optimal lagi di sana. Ya, dan tadi terlihat nih ya, ibu dan bapak kan, mami dan papi nih kelihatan lebih awet muda. Karena sirkulasi darah di kepalanya menjadi lebih baik ya. Untuk wajahnya terlihat lebih cerah, penglihatan akan lebih baik, pendengaran akan lebih baik ya. Kemudian fungsi berpikir akan lebih baik. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan penggunaan teknologi laser yang diarahkan ke daerah rongga hidung ya, Mas Bruman ya. Betul banget ya Mas Boy ya. Terutama sekarang ini kan teknologi laser ini dia sudah dikembangkan lagi ini ya. Jadi kalau dulu ini teknologi laser mungkin cuma ada yang warna merah saja. Tapi saat ini sudah dikembangkan lagi, sudah ada 3 warna. Ada sinar warna merah, ada sinar biru, dan ada sinar warna kuning. Nah, jadi ketiga sinar ini nanti akan bersinergi untuk menyehatkan tubuh kita dan menjaga kondisi tubuh kita. Sinar yang berwarna merah, sinar laser berwarna merah ini nanti akan merangsang tubuh kita atau pembuluh darah kita untuk menghasilkan nitric oxide dan menjaga kualitas darah kita. Jangan sampai kualitas darah kita itu bergumpal-gumpal.
Nah, sinar birunya apa? Sinar biru ini nanti akan membantu untuk pembuluh darah kita menghasilkan nitrik oxide lebih banyak lagi. Artinya seperti booster bagi sinar laser yang berwarna merah. Nah, kalau sinar yang berwarna kuning, ini dia akan menghasilkan atau merangsang tubuh kita menghasilkan yang namanya hormon melatonin dan endorfin. Dengan adanya hormon melatonin dan endorfin ini, maka tubuh kita akan tidurnya jadi lebih nyenyak, lebih rileks, dan juga stresnya bisa dirilis. Dengan begitu kita sinergikan yang namanya teknologi laser ini dengan 4 pilar pola hidup sehat. Nah, bagi pemirsa di rumah yang orang tuanya memang sudah ada penyakit atau memang memiliki keturunan hipertensi, gula darah tinggi, atau juga ada riwayat stroke, ayo mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita dan kita belikan atau hadiahkan teknologi laser untuk menjaga kesehatan orang tua kita. Baik, pemirsa, saya sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Joni dan juga Ibu Rika, tapi banyak kisah masyarakat lainnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya menderita serangan jantung, udah gitu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, terus asam urat juga tinggi. Kalau bangun tidur juga susah bangun, mesti dibantu. Badan saya terasa ringan, jadi fit kembali gitu. Kolesterol juga stabil, karena gula darah udah di bawah 200. Baik pemirsa, mungkin Anda baru saja bergabung, tapi saya akan recap ya. Riwayat kesehatan dari Ibu Rika. Kolesterolnya tinggi, 326. Tekanan darahnya juga tinggi, 140. Sehingga beliau mengalami nyeri di badan, kaku, kram, kebas, dan sebagainya. Kesulitan tidur, padahal kita tahu tidur sangat penting untuk kesehatan. Setelah menggunakan teknologi laser, yang dirasakan oleh Ibu Rika adalah kolesterolnya turun sekarang di 114. Tekanan darahnya stabil, di angka yang cantik banget, 120/80. Ini tekanan darah yang harus kita capai nih pemirsa ya. Berbagai keluhan nyerinya sudah jauh berkurang, kualitas tidur meningkat, awet muda, lebih cantik, lebih bugar, bisa kemana-mana sekarang, aktif, produktif, jalan-jalan kemana-mana. Apresiasi buat Ibu Rika ya. Bu Rika, harapannya apa nih Bu? Lebih sehat lagi dengan teknologi laser ini supaya banyak orang juga bisa dibantu, lebih tertolong lagi untuk bisa menikmati seperti saya, bisa menikmati hidup lebih bahagia, lebih happy. Ya. Gitu. Oke, kalau Pak Joni apa nih Pak Joni? Saya sungguh merasa nyaman sehingga saat ini semua kegiatan sehari-hari yang saya itu dapat berjalan lancar tanpa kekurangan apapun. Jadi saya selalu happy setiap hari sekarang ini. Iya, sip. Pemirsa, jika Anda punya masalah yang sama seperti Pak Joni dan juga Bu Rika, ayo, jangan tunda lagi, ikuti langkah tepat yang sudah dilakukan oleh mereka. Ya, menggunakan teknologi laser untuk mengatasi keluhan dan menjaga kesehatan. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis pemirsa, karena mudah untuk digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Ya cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri kita nih ya, sebanyak 2 kali sehari. Ya, durasinya bisa kita pilih dari mulai 15 menit sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, nanti dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh kita untuk mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Jadi, ya, tekanan darah kita akan turun dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Pemirsa, ayo kita jaga kesehatan tubuh sebelum kita terserang komplikasinya dengan menjalankan 4 pilar hidup sehat dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari Gogomol. Jadi silakan pemirsa, sekarang juga hubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan menghubungi Anda untuk menjelaskan bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga jika Anda sudah punya alat kesehatan ini, Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi dengan dokter. Ini penting untuk Anda ketahui pemirsa, kalau produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah. Dan Anda hanya bisa mendapatkannya hanya di Gogomol. Ingat ya pemirsa, teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol.